Bergumul bersama Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 2-4. Beginilah firman Tuhan. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita melihat dalam pasal sebelumnya, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Namun, sekalipun ia seorang yang saleh, ia juga manusia yang sama dengan kita. Di tengah penderitaan yang begitu mendalam, ia mengeluarkan ungkapan yang sangat manusiawi. Ayub merindukan ketiadaan, seolah-olah ketiadaan akan lebih baik daripada kenyataan yang ia hadapi. Dalam bagian ini kita menemukan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Tetapi satu hal yang kita ingat dan satu hal yang harus kita tandai, sekalipun Ayub mengutuki hari kelahirannya, ia tidak pernah mengutuki Tuhan. Ia tidak pernah berkata buruk tentang Tuhan. Sebaliknya, ia hanya mengungkapkan bagaimana penderitaan yang ia alami. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga pernah merasakan hal yang serupa. Saat sakit penyakit menggerogoti tubuh kita, saat kita kehilangan pekerjaan kita, saat kita kehilangan orang yang kita cintai, atau saat kita menghadapi kegagalan yang bertubi-tubi, dan kemudian kita berpikir, mengapa aku harus mengalami ini? Pertanyaan ini pasti muncul dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Sebuah pertanyaan yang mencari jawaban, namun kadangkala kita sulit menemukannya. Di tengah keputusasaan Ayub, kita melihat imannya yang teguh. Ia tidak berhenti bergumul dengan Allah, meskipun dengan nada yang penuh kesedihan. Ayub mengingatkan kita bahwa orang saleh pun mengalami penderitaan. Sebagai orang percaya pun, kita akan mengalami proses-proses dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menangis, mungkin kita akan berteriak. Namun semua ini mengajarkan kita bahwa menangis di hadapan Allah, bergumul di hadapan Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kejujuran yang membebaskan kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari Ayub. Ketika kita merasa lelah dan putus asa, janganlah kita ragu untuk membawa beban kita kepada Tuhan. Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu siap mendengar kita. Sama seperti Yesus ketika ia di Taman Getsemani, yang mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 44, Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Saudaraku, pergumulan boleh ada, tapi marilah kita bergumul bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.